Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru. Di sini saya Dewi Karini akan menyampaikan hasil saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana saya dituntut untuk melakukan pengindasan di sekolah berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Langsung saja ya Bapak Ibu, judul untuk aksi nyata ini adalah bagian dari aksi nyata dari yang prasyarat yang harus saya penuhi dengan judul diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Jadi nanti di sini Bapak Ibu guru saya akan menyampaikan beberapa poin ya, ada 7. Yang pertama itu paradigma perubahan belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Nanti kita sharing aja ya Bapak Ibu, karena di sini kita sama-sama belajar dan kita coba memperbaiki. Saya juga ingin menularkan praktik baik ke Bapak Ibu guru ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, menurut Bapak Ibu di sini ada paradigma baru ya. Tentunya ada paradigma lama. Nah, paradigma pembelajaran yang lama itu seperti apa Bapak Ibu guru? Kalau paradigma pembelajaran baru kan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan peserta didik. Nah, kalau paradigma lama yang selama ini memang kita perlu perbaiki itu seperti apa? Kalau paradigma lama itu, kalau sekarang kan mengikuti perkembangan anak, semuanya dari kurikulumnya, sistem pembelajarannya sesuai dengan kemampuan anak. Sedangkan dulu kita hanya mengikuti satu aturan yang baku yang sudah ditentukan, mau anak mampu atau tidak, bisa atau tidak, menguasai atau tidak, pokoknya itu harus terpenuhi. Betul ya Pak ya. Terima kasih ya. Nah, iya itu salah satu ciri dari pembelajaran paradigma lama, di mana pembelajaran ini berpusat pada guru ya. Guru yang zaman dulu ya, itu pembelajaran memang harus guru semua dari guru, sumber belajar semua dari guru. Nah, itulah yang perlu kita rubah ya. Jadi di sini kita sama-sama merubah pola pembelajaran yang kita lakukan di kelas dengan mindset paradigma baru dengan menyesuaikan dengan kebutuhan anak dan perkembangannya. Kemudian disiplin positif. Nah, saya ingin tanya dulu ya Pak, Bu. Disiplin, kita itu kan selalu berkaitan dengan disiplin. Nah, disiplin itu apa sih Pak, Bu? Tepat waktu. Tepat waktu. Kemudian apa lagi pengertian dari disiplin? Terus-terusan. Secara terus-menerus. Ya. Ada yang lain? Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Ya. Jadi ya Pak ya, jadi disiplin itu adalah kontrol diri atas peraturan yang ada di sekolah atau dimanapun kita berada. Jadi disiplin positif adalah pembiasaan hal baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, baik itu guru dan murid. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah mencetak peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga terwujudnya nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri. Jadi disiplin di sini tidak hanya untuk murid ya Bapak Ibu. Jadi kita terus mencanangkan anak untuk disiplin, tapi kita tidak bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah disiplin? Nah, itu yang perlu kita perbaiki bersama-sama di sini ya. Kita saling koreksi, apakah kita sudah disiplin atau belum. Jadi kalau kita menuntut anak kita untuk disiplin, kita lihat dulu diri kita. Kita sudah apa belum?
dalam diri, kemudian perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal bisa ditulis di situ ya, telah disebutkan nilai-nilai kebajikan universal yaitu sifat-sifat baik positif manusia yang merupakan tujuan mulia untuk dicapai bagi setiap individu. Jadi kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai pelajar Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yaitu semua nilai-nilai baik yang ingin kita tumbuhkan atau kembangkan di diri anak ya. Dan diharapkan nilai-nilai ini muncul dari motivasi dari dalam diri peserta didik itu sendiri. Ya. Nilai-nilai kebajikan universal sekarang ini yang memang Bapak Menteri harapkan yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila itu? Ada berapa? 6, 7. Kita coba ya. Belum berarti. Coba apa satu apa Pak? Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri. Tuh, yang ketiga, bernalar kritis. Oke, yang keempat, kreatif. Oke, terus gotong royong. Terus berwawasan global. Ada lagi? Cukup ya. Jadi ada berapa? 6. Pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan dan berwawasan global. Yang kemudian, yang terakhir, gotong royong. Ya, itu adalah nilai-nilai yang kita harapkan dari profil pelajar Pancasila. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan ya Bapak Ibu, tentunya kita setiap manusia punya kebutuhan yang memang harus kita penuhi ya. Untuk apa sih kebutuhan itu dipenuhi, untuk apa Bapak Ibu? Kebutuhan itu harus dipenuhi karena agar kita bisa bertahan hidup, kita bisa menghadapi perkembangan zaman ya. Jadi kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ketahui sebelum saya paparkan lebih jelas atau lebih mendalam tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, ada berapa kebutuhan dasar setiap pribadi Bapak Ibu? Yang pertama pakaian, rumah, tempat tinggal, kendaraan, kemudian belanja juga kebutuhan ya. uang. Jadi kalau makan, tempat tinggal, minum itu termasuk kebutuhan apa? Primer ya. Nanti kita masih istilah yang benar ya. Ya, untuk apa lagi kebutuhan dasar primer lah ya, kita sebutkan dulu. Yang kedua, kebutuhan apa? Sekunder. Contohnya apa Pak? Rumah primer apa sekunder? Primer. Barang mewah mahal itu. Enggak, itu kayaknya kebutuhan pokok ya, primer itu Pak. Tempat tinggal ya. Primer itu mencakup nyawa itu. Itu rumah mewah. Kalau rumah kan bisa nyewa dulu. Ya, Ada perspektif. duit dikit kan bisa. Iya betul ya. Perspektif orang kadang kebutuhan orang berbeda ya. Kadang ada yang menganggap itu kebutuhannya primer, ada yang sekunder ya. Nah,
yang lain, yang primer, kemudian sekunder, apalagi? Kebutuhan apa? Kendaraan. Kendaraan. Ini Oke. tersiar Pak. Kendaraan. Tersier ada 3, jadi menurut Bapak ada 3. Ada lain nggak? Ada tambahan lagi nggak? Primer, Kalau sekunder, bukan tersiar. rohani gitu enggak? Rohani bisa juga. Kita masuk kemana nanti ya? Rohani seperti apa Bu? Berarti kalau ada rohani ada jasmani. Kebahagiaan. Oh ya, oh ya. Fisik, fisik. Ya disayangi, dicintai itu kebutuhan ya. Ya, jadi itu larinya kemana ada istilahnya ya. Kenangan. Kemenangan juga dihargai ya. Itu nanti ada larinya ke kebutuhan. Nah inilah Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 sesuai dengan filosofi yang sudah dicetuskan ya. Yang pertama bertahan hidup, betul tadi ya. Pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu larinya ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama dan membagi menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan seperti bermain, humor, antusias dan apa. Inilah yang kebutuhan dasar manusia, ada 5. Menurut Bapak Ibu guru, semua ini harus ada nggak pada diri kita? Harus dipenuhi nggak ada dari diri kita? Kalau mau sempurna harus Harus ya. Pak Benny sudah mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan dasar ini ya Pak? dari dulu. Dari dulu ya Pak ya. Sampai saya ini belum Setiap hari kita mencoba untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar yang memang kita ingin capai dalam diri kita ya. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu untuk dapat melakukan tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi itu Bapak Ibu itu ada 2 ya, berasal dari 2 arah ya. Ada apa aja? Yang pertama motivasi dari orang lain. dalam diri sendiri, luar Dari- dari kita ya, sendiri. dari diri sendiri disebut motivasi. Dari dalam Istilahnya Internal. ya internal, intrinsik ya, intrinsik. Kemudian kalau dari luar berarti ekstrinsik. ya, gitu ya. Jadi motivasi atau perilaku manusia untuk melakukan suatu tindakan atau sesuatu itu didasarkan dengan 3 hal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maksudnya ini seperti apa? Bahasa motivasi itu timbul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu guru ini kaitannya seperti apa sih? Bagi jiwa untuk mencapai ketenangan. Berarti untuk menghindari ketidaknyamanan atau perilaku. Untuk menghindari Untuk berarti terbebas dari ini dari maritirgas. iya, untuk menyamankan diri sendiri atau tenang batinnya gitu ya. Ada yang lain? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita bisa analogikan atau jelaskan secara real ya. Contoh saya melakukan sesuatu karena saya takut dihukum. Ya, untuk terbebas dari tugas itu, Bu. Oh iya betul. Contohnya kan, kita ada suatu pekerjaan. Jadi pekerjaan itu harus kita lakukan. Berarti motivasinya bukan dari diri sendiri Ya. ya, karena ada hukuman ataupun sanksi yang diberikan. Ya, tepat sekali seperti itu ya, analoginya seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu atas dorongan bukan dari diri sendiri, karena dari luar, karena kita takut dengan hukuman atau ancaman yang memang akan kita dapatkan nantinya kalau kita tidak bisa atau tidak melakukannya. Ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya
tadi ya bisa kata masih sama Ya. katanya ya. Jadi kita melakukan agar dipuji, agar dikasih apa penghargaan, apresiasi. apresiasi. apa jasa gitu ya, timbalan. Ya, ini positif atau negatif larinya Bapak Ibu? Ya, positif. Positif. Baik. Tapi Positif atau negatif? kalau terus menerus kayak gitu bisa juga nanti jadinya negatif kok. Karena tanpa Kalau apa tidak yang ada berarti apresiasi boleh dari nantinya kita nggak mau bekerja lagi. Tapi harus terkendali saja. Karena tanpa itu tidak ada yang memiliki kemajuan itu. Karena kita tidak punya kesadaran diri untuk melompat menjadikan diri kita lebih baik dari yang sekarang. Tapi kalau keterusan biasanya dia akan menjadi sombong. Iya, ya. Jadi ini tergantung pribadi ya Bapak Ibu. Itu bisa menimbulkan efek positif dan negatif bagi seseorang ya. Tergantung pembawaan dari pribadi masing-masing ya. Jadi yang ketiga, terakhir, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini maksudnya adalah kalau ibu menjadi diri sendiri, ya tidak mau mencontek hasil karya orang lain. Itu gambarannya. Itu lebih ke positif apa negatif? itu positif Bu, itu lebih ke apa namanya motivasi secara Ya. internal dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Gitu. Tapi waspada Pak, wassalam. Waspadalah. Dia akan salahkan sendiri. Ya jadi sudah ada kesadaran dalam diri bahwasanya apa yang saya lakukan ini memang terbaik untuk saya. Saya menghargai diri saya. Ya, bukan ada paksaan atau dari Dorongan. dorongan Ya, dari bukan ada luar. karena ada imbalan atau ada hukuman, tapi dari dalam diri sendiri. Ya, jadi ini larinya lebih ke positif. Nah, inilah yang kita harapkan ya Bapak Ibu. Budaya positif, disiplin positif ini yang kita harapkan nanti memang ada pada diri anak itu sendiri ya. Sadar akan pentingnya bahwasanya mereka itu perlu melakukan ini karena ini baik untuk dirinya, untuk menghargai dirinya ya. Nah, sekarang di dalam penerapan disiplin positif di sekolah itu ada yang disebut dengan identitas gagal dan identitas resiliensi. Kenapa disebut identitas gagal? Identitas gagal itu seperti apa Bapak Ibu? Ini contohnya hukuman dan konsekuensi. Contohnya, cirinya pertama hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang ketiga, bersifat satu arah. Yang keempat, berupa hukuman fisik dan psikis. Kemudian, ya, konsekuensi penguatan jangka pendek, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kenapa hukuman dan konsekuensi ini menimbulkan identitas gagal pada diri anak? Kenapa dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan? Kenapa dengan pemberian hukuman dan konsekuensi dalam penerapan disiplin itu memberikan identitas gagal bagi anak? Mungkin kalau anak akan mendapatkan hukuman atau konsekuensi tersebut, jadi anak-anak itu akan lebih bisa bebas gitu, berkarya atau berkarya atau dalam belajar gitu. Ya, ya. Jadi anak-anak bisa lebih bebas ya Pak ya? Ya, lebih bebas. Ada yang Gitu. lain Pak, ini maksudnya kenapa penerapan disiplin itu pemberian hukuman konsekuensi memberikan identitas gagal? Mungkin kan? Ya, gimana? Ini seperti apa sih? Ini maksudnya seperti apa? Kalau kita hukum anak, kalau kita berikan konsekuensi, nanti disebut dengan identitas gagal atau pencapaiannya gagal. Karena apa yang direncanakan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Kita coba sharing ya Bapak Ibu. Gimana sih? Apa sih pengaruh hukuman dan konsekuensi ini kok bisa menimbulkan identitas gagal pada anak? Jadi dalam perkembangan anak itu ada namanya anak itu bisa berkembang sesuai dengan
kebutuhannya sendiri ya, atau bersumber dari dirinya sendiri ya. Kalau konsekuensi dan hukuman itu adalah sesuatu yang kita paksakan kepada anak. Jadi itulah yang segala sesuatu yang dipaksakan itu tidak akan berjalan dengan lama. Di akhir pun kalaupun berhasil itu mungkin saja akan gagal juga. Anak itu bisa disiplin atau tidak. Jadi kita harus sebagai guru kita harus memberikan dampak yang permanen pada anak itu, ya. Jadi hukuman dan konsekuensi ini tidak terlalu efektif dalam penerapan disiplin positif pada anak, ya. Karena ciri-cirinya itu mereka lebih memberatkan ke siswa, ya. Kemudian selanjutnya konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Ini bahasa restitusi juga sangat menarik bagi saya ya. Restitusi dalam pembelajaran itu bukan hal baru sebenarnya ya. Ada segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan di sini arti restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka buat sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang kuat. Jadi sebagai seorang guru, tidak hanya guru BK ya, semua yang berperan sebagai guru harus bisa menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak dengan menciptakan situasi yang anak itu nanti bisa tanggung jawab dan mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian ciri-ciri restitusi, satu, bukan untuk menembus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi dasar tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Minggu kemarin ya Bapak Ibu, setelah ulangan itu saya sempat mempraktekkan skenario penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ya. Jadi restitusi ini maksudnya adalah ada tahap-tahap penyelesaian masalah yang pada anak itu dengan tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, tapi restitusi atau kesepakatan yang kita buat secara bersama-sama yang tidak merugikan satu sama lain. Ya. Intinya seperti itu. Nah, di sini ada saya beri contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, sebelum saya gambarkan, saya ingin tahu Bapak Ibu kalau dihadapkan dengan kasus siswa yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu itu memberikan hukuman, konsekuensi atau restitusi selama ini di kelas. Bunda, kalau murid ada anak di kelas Bunda yang tidak mengerjakan PR, Bunda kasih hukuman, konsekuensi atau restitusi selama ini? Hukuman. Macam-macam. Kadang restitusi, kadang konsekuensi. Kalau aku udah konsekuensi gitu. Udah diingatkan mungkin dibilangin baik-baik gitu, tapi masih besok kayak gitu lagi, ya udah berarti larinya ke hukuman ya. Ya sebenarnya iya Bapak Ibu ya, kalau memang anaknya, kita kadang ada guru yang langsung mengasih hukuman gitu ya. Sebenarnya tidak diperbolehkan seperti itu ya. Ada sistem penyelesaian masalah itu dengan yang lebih baik dari hukuman dan konsekuensi, yang nantinya itu akan memberikan identitas yang baik bagi anak ya. Contohnya ini saya berikan siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita mengambil dengan hukuman, satu, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Ada yang seperti ini Bapak Ibu? Ada ya, saya pun pernah ya Bapak Ibu. Jadi setelah saya mendapatkan pendidikan ini, saya sekarang berpikir, bahwasanya saya itu belum tepat dalam penyelesaian masalah terhadap anak ya.
biasanya hukuman itu tidak berkaitan dengan pembelajaran yang kita lakukan. Ya, contoh kita ngajar bahasa Inggris, saya suruh anak lari lapangan, itu nggak connect ya, tidak ada koneksinya. Itu larinya ke hukuman. Ya itu. Nah itu nanti larinya ke konsekuensi. Contoh, guru memberikan konsekuensi dengan nulis PR sebanyak 3 kali. Kalau PR bahasa Inggris ya 3 kali nulis PR-nya ya. Jadi masih berhubungan. Hukumannya masih berkaitan dengan mata pelajaran yang kita ampu ya. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Kalau dengan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Kedua, guru terbuka dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Jadi dengan menggunakan restitusi itu, yang sebelumnya kita memang sudah bentuk kesepakatan kelas ya. Tentunya Bapak Ibu sudah membentuk kesepakatan kelas kan ya. Di dalam kelas coba tidak mencontek, jangan berisik selama pembelajaran, itu merupakan keyakinan kelas. Jadi jikalau anak melanggar dengan peraturan atau keyakinan kelas yang kita bentuk secara bersama-sama, bisa menggunakan penyelesaian dengan restitusi. Nanti ada langkah-langkahnya ya. Nah sekarang 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu yang kita ketahui, posisi guru itu di kelas ngajar ya, tugas, apa lagi? Menilai gitu ya. Posisi guru seperti itu yang kita ketahui ya. Tapi sebenarnya posisi guru dalam murid di kelas itu ada 5. Yang pertama penghukum. Ya. Contohnya tadi, kalau kamu tidak mengerjakan PR, itu hukum kamu berdiri di depan, itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti apa? Ibu-ibu. Seandainya kalau siswa tidak belajar Tidur ya. langsung kita apa namanya dia memberikan arahan dan masukan, dia kan akhirnya merasa bersalah. Benar. Dia ini dia tidak masuk baju ya tadinya. Iya Pak, dia maksudnya kita langsung ke itu realnya aja. Dialog yang Bapak berikan ke anak. Jika Bapak itu ingin membuat anak itu merasa bersalah seperti apa? Itu apa namanya, memberitahukan apa yang dilakukan anak itu salah gitu. Iya, contohnya seperti apa Pak? Ya kayak Pak Edi tadi tidak memasukkan baju ke dalam gitu. Kamu tidak memasukkan Nah itu Tidak mengerjakan PR itu bisa. kamu tidak mengerjakan PR. Ya. bertentangan dengan peraturan yang sudah kita sepakati bersama gitu Bu. Betul ya? Ya betul. Itu juga termasuk ya. Kemudian sebagai teman, kita juga bisa sebagai teman ya. Jadi anak-anak itu bisa sharing, bisa menceritakan keluh kesahnya selama pembelajaran yang kita lakukan, apa yang diinginkan anak, seperti itu ya. Kemudian pemantau. Jadi seorang guru itu di kelas juga sebagai pemantau keyakinan kelas yang sudah dibentuk ya. Apakah anak itu melanggar, apakah anak itu mengerjakan ya, seperti itu. Kemudian manajer. Manajer ini posisi kontrol yang paling kita harapkan ya. Manajer di situ maksudnya adalah ya bisa memanage kelas dengan baik, menyelesaikan masalah yang ada pada anak dengan cara yang baik juga. Nah ini contoh ya, dialognya seperti ini ya. Kalau kita mengambil posisi kontrol guru sebagai pendukung, berdiri depan kelas, gitu maksudnya. Kemudian kedua, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu, ibu bapak kecewa sama kamu. Itu kan ada rasa kecewa, ya, pembuat rasa bersalah pada diri anak itu. Kemudian
buat Bapak Ibu guru bangga, kali ini tidak apa-apa. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Kemudian kalau sebagai manajer, apakah kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Jadi dikembalikan lagi ke anak. Kalau sebagai manajer seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau anak salah, kita berdialog dengan anak itu. Inilah posisi sebenarnya yang ideal bagi seorang guru sebagai manajer. Kalau boleh nanya nggak Bu? iya Bu, Berarti dari kelima posisi kontrol guru itu apa penghukum, pembuat rasa bersalah sampai manajer itu bisa nggak bagi seorang guru kayak gitu posisinya? Dipakai semua atau memang harus yang manajer itu Bu? sebenarnya dalam pelaksanaan ya di dalam kelas tentunya kita sudah melakukan ini semua ya tanpa kita sadari. Ya. Tanpa kita sadari kita pernah sebagai penghukum, kita pernah membuat rasa bersalah, kita pernah sebagai teman, kita pernah sebagai pemantau. Cuma mungkin kita belum sadar hal itu. Tapi di dalam hal ini saya berharap kita itu bisa merangkumnya atau menerapkan jikalau anak itu ada permasalahan dengan posisi manajer, ya. Sebagai posisi manajer di mana permasalahan itu kita kembalikan ke anak, kita cari solusinya bersama-sama, seperti itu ya. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir mirip dengan peraturan kelas, ya. Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan atau membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu apa Pak Beni? Bisa di pendapat Pak Beni itu apa keyakinan kelas, apa peraturan kelas? Karena beda ya keyakinan kelas dan peraturan kelas itu. Kalau peraturan itu kayak saklek gitu dan siswa tidak dilibatkan dalam membuat peraturan, itu satu arah dari guru ke murid, harus murid menerima. Tapi kalau keyakinan siswa diajak ikut terlibat dalam membuat keyakinan kelas itu. Jadi lebih istilahnya memberikan kesempatan siswa untuk didengarkan pendapatnya. Iya betul ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang membedakan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan kelas itu biasanya langsung dibuat oleh guru tanpa melibatkan anak dan diskusi dengan anak. Kalau keyakinan kelas memang kita buat secara bersama-sama dari awal, ada kesepakatan dan konsekuensi yang nanti akan didapat jika anak tersebut melanggar, ya. Jadi keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kemudian keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan dengan kontribusi pendapat. Nah, yang terakhir ini pembahasan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi ini tadi apa Bapak Ibu? Ada yang ingat restitusi itu apa? Di awal tadi sudah saya singgung ya, sudah saya paparkan. Berdialog. Iya. Dialog antara murid dan guru. Perbaikan masalah dengan berdialog komunikasi ya. Atau tadi disebutkan bahwa proses guru itu menciptakan kondisi di mana menyelesaikan masalah tidak menjadikan siswa takut dan lain sebagainya. ya, intinya Bapak Ibu menangkap ya, pokoknya intinya penyelesaian masalah di mana anak itu dilibatkan dan anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Yang pertama, segitiga restitusi adalah suatu dialog yang
menjalankan guru untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kedua, segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki diri setelah melakukan kesalahan. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Ini gambarnya nggak muncul ya. Sebenarnya ada di situ gambar segitiga restitusi. Bukan segitiga biru, itu kalau biru merah tepung bapak ibu ya. Ya nggak apa kita bercanda ya biar nggak tegang ya bapak ibu ya. Jadi dalam segitiga pokoknya bentuknya segitiga lah ya, bentuknya segitiga pasti segitiga restitusi ya. Ya makanya disensor. Ya tolong pikirannya tetap fokus ya bapak ibu ya. Jadi pertama dalam segitiga restitusi itu ada langkah satu, menstabilkan identitas. Nah, dialog-dialog apa sih yang kita berikan dalam langkah menstabilkan identitas? Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi kok. Ya. Anak itu diberikan motivasi ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kamu berhak merasa begitu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, dialog-dialog ini bisa Bapak Ibu kembangkan di kelas jikalau menemukan anak yang bermasalah ya. Contohnya kemarin itu saya juga membuat dialog seperti itu yang ada langkah-langkahnya. Dialog ini termasuk menstabilkan identitas seperti itu. Ibu dulu juga pernah salah kok. Setiap manusia pasti pernah salah. Nah itu termasuk dalam dialog menstabilkan identitas, di mana anak itu diberikan penguatan. Ya. Kemudian validasi tindakan yang salah, memvalidkan bahwa tindakan anak itu salah. Kemudian dialog-dialog apa yang bisa kita utarakan kepada anak? Yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Ketiga, kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Jadi di dalam langkah ini kita memposisikan bahwa anak itu memang salah gitu loh ya. Dialog yang kita buat meyakinkan bahwa tindakan anak itu salah. Ya. Sebenarnya kamu bisa kan lebih buruk dari ini. Ya. Terus, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di langkah terakhir dialog atau pernyataan yang Bapak Ibu bisa pakai yaitu apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu mau jadi orang seperti apa? Bapak Ibu sudah ada gambaran belum? Sudah. Kalau sudah Pak? Oh berarti Bapak Edi bisa memberikan contoh ya, contoh kasusnya anak itu terlambat. Nah, bagaimana Bapak menerapkan segitiga restitusi ini dalam Saya ke guru-gurunya. tadi Pak Edi kan memang sudah paham ya. Bidang. Nah, yang pertama Pak, contoh ya, kita ambil salah satu murid kita ya. Langkah pertama kan tadi menstabilkan identitas. Nah, Bapak gimana dalam langkah itu dialog apa yang Bapak berikan? Kalau anak itu terlambat, Yang pertama saya ingin kasih itu beda. Dialog yang banyak kan. Dalam singkat aja Pak. biar singkat aja. Iya. Kenapa kamu terlambat? Gitu kan. Kenapa kamu terlambat? Misalnya pelan-pelan gitu. Habis begadang ya. Kita telat bangun Pak gitu. Iya, Kan. Habis bergadang main game lah terus ya kan. Ya. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kemudian melanjutkan dari dialog tersebut.
ditanya lagi ya. Ya. Ditanya alasannya ya. Terus setelah itu dia menjawab lagi. Assalamualaikum. Ya Pak. Terus? Dijawab lah. Saya main game katanya. Ya. Apakah game itu lebih penting katanya lagi ya daripada persiapan belajar besok gitu kan? Nanti Bapak memvalidkan di dalam masalah ya, bilang begitu. Ya. Kemudian dia langkah yang terakhir. Nah, menayakan keyakinan. Lanjut Pak dari dialog tersebut. Nah, ditanya lagi ya. Kamu kedepannya mau jadi apa? Kalau seandainya kamu begini ya, maksudnya terlambat kan? Sedangkan kita ini orang rajin aja kalau tidak semangat atau disiplin belum tentu sukses. Ya ya. Betul ya Bapak Ibu, kasih tepuk tangan buat Pak Edi. Sudah tahu lah ya alurnya ya seperti itu. Jadi kata-kata yang kita keluar itu tidak menghakimi anak, tapi kita buat restitusi. Inilah disebut dengan penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Sudah cukup ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, kita bisa sharing, kita bisa berdialog tentang apa penerapan budaya positif di sekolah kita. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau bisa sharing tentang Bapak Ibu, penerapan Bapak Ibu selama di kelas? Gimana Pak? Cuma curhat aja. Jadi begini. Di awal kita terapkan peraturan yang keyakinan kelas seperti itu tadi untuk seluruh siswa di kelas kan. Bahwasanya kalau melakukan begini apa konsekuensi yang siap ditanggung dan semuanya sepakat, kata yang lain kan. Ya siswa dengan guru berkomunikasi kan kita menciptakan satu keyakinan kelas itu supaya apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran dari awal tahun sampai akhir berjalan dengan sesuai rencana yang kita lakukan. Jadi setelah kita terapkan keyakinan kelas itu ya dengan berbagai macam cara, salah satunya ada hukuman tadi. Dengan sistem kita buat berdasarkan keyakinan kelas. Jadi mereka setuju kalau itu hukumannya. Contohnya, satu apabila ada yang tidak masuk dengan catatan dia tanpa keterangan, maka apa yang akan kita berikan kepada dia? Nah, persetujuan yang kita ambil adalah kita lakukan kegiatan umpamanya di ruangan kelas supaya tidak menghilangkan jadwal kita belajar atau mengganggu pelajaran luar. Anak tersebut disuruh jalan bebek keliling kelas. Yang lain setuju, ada yang lain. Oke, setuju semua kan. Ternyata apa yang terjadi? Berapa kali putaran? Umpamanya yang pertama kita buat kesimpulan 3 kali putaran jalan bebek. Ternyata kejadiannya setelah kita terapkan hal tersebut. Minggu pertama, kedua, ya, oke, ada 1-2 melaksanakan. Minggu selanjutnya setelah sekian lama ternyata mereka kompak. Ternyata cuma segitu hukumannya. Dan yang terjadi apa? Dibuat mereka mempunyai suatu kesepakatan karena kita sudah ajarkan menciptakan keyakinan kelas dengan kesepakatan. Mereka dengan sendirinya membuat suatu kesepakatan. Pak, kita nggak masuk hari ini, paling cuma ini hukumannya. Kita tidak melaksanakan tugas piket kantor, umpamanya kan. Paling hukuman ini. Ketika terjadi ini kebanyakan terjadi pada anak-anak cowok. Kalau anak cewek ya alhamdulillah bagus ya ditemukan. Bagus ya. Nah begitu di hari selanjutnya kita terapkan, kita cek siapa yang tidak masuk. 1, tidak piket kantor.
satu lagi tidak masuk kelas, yang satu lagi pulang sebelum waktunya, dan guru saat wali kelas yang menerapkan keyakinan kelas itu satu minggu. Nah, dan jam pembelajarannya cuma 2 jam atau 3 jam. Nah, begitu kita terapkan, ternyata waktu untuk pelaksanaan penerapan keyakinan kelas itu menghabiskan jam belajar buat siswa 5 per yang ampuh. Akhirnya, kalau itu kita terapkan, pastikan keyakinan kelas itu bagus menurut itu bagaimana? Ya Bapak Ibu, pertanyaan Pak Benny itu memang ya kita alami. Biar saya berikan apa? Ya Pak, ya. Bapak menangkap kan intinya adalah Menangkap dulu. Ya, silakan. silakan Pak. Yang ingin saya tanyakan ketika Bapak menerapkan itu di kelas, Bapak sebagai guru wali kelas itu atau bersama dengan guru-guru yang lain? Nah, itu yang jadi permasalahan cuma saya saja menurut saya menerapkan. Guru yang lain kayaknya diam karena aturannya kita terapkan umpamanya cuma hari Selasa, saya masuk di hari Selasa. Yang akan saya terapkan itu atas kesalahan hari Senin saja harusnya. Ternyata yang saya terapkan atas hukuman selama 1 minggu saya tidak masuk. Akhirnya dikumpul, ternyata semuanya itu dapat semua anak-anak. Hanya habislah jamnya saya mengajar untuk menyampaikan pembelajaran dan selesai dengan acara hukuman dari anak-anak. Itu kan pertanyaan dari kakak. Kemudian sekarang seperti ini. Artinya ketika kita mau menerapkan itu, kita akan bareng-bareng Pak. Nah, Kita bareng-bareng menyampaikan pengalaman semuanya. Sekarang kita mulai menerapkan apa namanya disiplin positif. Jadinya ya. Disiplin positif untuk kelas 7 contoh. Nah, artinya siapapun yang masuk ke kelas 7 nilai disiplin positif itu sama-sama kita terapkan. Karena untuk menerapkan kelas disiplin itu jangan dibebankan. Akhirnya jam Pak Benny habis untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu aja sih kalau kata Benny. Iya. Ada tanggapan yang lain dari Bapak Ibu yang lain? Sama atau ada tambahan? Sama aja. Sama. Ya. Intinya ya Bapak Ibu ya. Ada tambahan lagi dari Bu Erda? Nah, intinya dalam penerapan disiplin itu memang tidak bisa kita jalankan secara sendiri ya. Perlu adanya kolaborasi secara konsisten dan berkelanjutan. Jadi kita bekerja bersama-sama untuk penerapan disiplin ini. Ya. Cukup? Ada pertanyaan lain? Ada tambahan? Satu lagi. Iya Pak. Iya. Ilmu baru Bu Dewi nanti disampaikan. Kita punya PR satu. Saya yakin kita semua memahami siswa kelas 8. Secara penegakan kedisiplinan kita sudah mulai dari awal. Nah, dari kelas 1, nanti kelas 2 persyaratan, kemudian 1 semester pertama, dan kita sama-sama sekarang sudah mengetahui ternyata permasalahan dia itu kompleks. Bukan berasal dari anak itu sendiri, tapi kompleks. Dari keluarga kurang hubungan dia, dari keluarga bahasanya memanfaatkan peluang bahwa dia itu anak cowok sudah gede, sudah seharusnya sudah bisa membantu pendapatan untuk keluarga. Akhirnya si anak ini seperti kita ketahui makin ya tingkat kedisiplinannya sangat luar biasa. Nah, menurut pemahaman ibu itu tindakan yang harus diambil, ending akhirnya itu seperti apa? Artinya supaya sama-sama kita tidak salah kaprah dalam memutuskan. Karena ketika kita mengambil sikap, sekarang sekolah itu makin disorot, seolah-olah sekolah itu melakukan tindakan pelanggaran HAM-nya sudah di tahap sedang. Bukan berat ya, kalau berat itu membunuh, tapi kategori sedang. Apa contohnya? Mengeluarkan siswa dari sekolah itu adalah pelanggaran. Nah, sekarang untuk menyiasati hal tersebut bagaimana? Ini pertanyaan memang sebenarnya susah ya. Bukan susah untuk dijawab, susah untuk dilakukan ya. Serba salah sebagai seorang guru ya. Kebetulan juga kelas 8 ini saya sebagai wali ya. Nah,
Bapak tuju itu saya pahami. Jadi menurut Bapak, saya tanya dulu ke Bapak Ibu yang memang mengajar di kelas 8 ya. Nanti kita satukan apa suara gitu ya. Nanti kita ambil kesimpulan dari itu. Menurut Pak Beni dulu. Menurut Pak Beni dari murid kelas 8 yang satu itu bahwasanya anak itu memang sudah di luar batas ya. Kedisiplinan memang sudah tidak ada lagi pada anak itu. Bisa dibilang seperti itu ya. Karena menganggap remeh, kemudian tidak mentaati peraturannya ada semaunya, ya seperti itu. Menurut Pak Beni, langkah yang bisa kita ambil itu apa dikeluarkan atau seperti apa Pak? Dan juga kita berembuk bersama ya, bersama Pak Beni. Begini Bu, kita ambil contoh. Kali suatu negara saja punya aturan. Dan dari aturan ada tingkatan. Ada lemah, sedang, keras, tegas. Nah, kembali ke saya ke aturan yang ada menurut saya. Kalau memang perlu ditegaskan ya ditegaskan. Memang ya selaku bagian yang terlibat di dalam itu kita memang kewajiban yang pertama membina. Tapi kalau memang tidak bisa dibina, ya silakan dibinasakan. Iya Pak. Kata Pak Beni kalau tidak bisa dibina dibinasakan. Boleh Intinya nggak? seperti itu. Artinya ilmu apa tadi? Itu bisa nggak? Ada nggak ending akhirnya seperti itu? Ini secara kelembagaan ini kan sudah masuk dalam paragraf. Iya. Pernyataan sudah 3 kali. Guru BK sudah selesai kapok, nggak mau lagi. Sampai kepala sekolah turun tangan. Iya. Dan sampai kalau orang tua nggak mau datang lagi di sekolah. Nah, ending akhirnya boleh nggak? Nah ya itulah Pak, saya pertanyakan kenapa anak ini dipertahankan karena tidak ada jalan ujungnya seperti itu ya. Nggak boleh kan? Boleh nggak dikeluarkan? Karena dengan Secara aturan. bukti dan aturan yang ada memang anak itu Sudah kelar. tidak pantas lagi untuk kita Iya. pertahankan ya Bapak Ibu ya. Jadi memang segala yang kita ambil itu memang ada konsekuensinya memang ya. Tapi kalau dengan adanya satu anak itu akan menimbulkan efek yang negatif bagi yang lain, Maka tidak boleh. kenapa kita pertahankan seperti itu ya? Artinya secara ilmu segitiga itu tadi boleh. Karena ini udah tindakan berat ya Pak, sudah Ini sudah berat. berat. Karena memang kita sudah visit ke rumah, kita sudah panggil orang tua ke sini, kita sudah membuat perjanjian secara terbuka ya, lebih bertanda tangan ada walinya juga. Tapi memang tidak ada rasa tanggung jawab, tidak ada dukungan dari keluarga, tidak ada tanggung jawab dari keluarga dan anaknya sendiri. Jadi sebagai seorang guru kita perlu memang adanya Sikap tegas. sikap tegas Pak, Dan karena harus menang dan kita harus siap dengan segala konsekuensi ya, Pak. semuanya. Ya. Bapak Ibu yang lain sepakat? Sepakat. Karena memang iya, kalau sebenarnya kita kalau bicara tentang sorotan luar, oh itu kok bisa mengeluarkan anak sementara padahal di kurikulum sekarang ini tidak boleh ya. Anak sudah di tengah perjalanan tapi kita mengeluarkan seperti itu ya. Tapi untuk kedepannya si anak ini sepertinya memberikan efek yang luar biasa pada anak ya. Yang negatif. Nah, ya. Terutama kelas 7 dan kelas 8. Yang lain nanti. Oh dia aja bolos nggak masuk kata ada. Boleh naik kelas. Naik aja katanya kan itu bahasanya. Jadi bisa kita ambil bahwasanya Ditinggalkan kelas atau dikeluarkan? Apa dikembalikan? Tapi dikeluarkan apa? Perjanjian demi perjanjian sudah kita buat. Perjanjiannya Dengan resiko dan dengan resiko. sudah diberikan untuk tidak naik bersyarat pertama itu ya Pak, naik bersyarat tidak ada Ending perubahan. akhir kemarin anak itu dikeluarkan di semester ini. Di perjanjian. Apabila dia memenuhi lebih banyak dia hadir daripada hari efektif, maka dia boleh berujian. Apabila tingkat kehadirannya setelah dipanggil kemarin kehadirannya di bawah hari efektif, maka anak itu tidak boleh ikut ujian. Nah, ini boleh ikut ujian, artinya anak itu akan ditinggalkan kelas atau ditinggal. Yang kayak itu sudah tercantum di surat, cuma nggak pakai materai itu. Itu kita kembali ke peraturan Pak, surat tertulis itu ya Pak. Artinya itu butuh komitmen bareng-bareng. Ya. Jangan nanti ketika ada guru yang ditanyakan, guru itu jawab apa saya nggak tahu itu. Ya, berarti kita memang harus bertanggung jawab dan berkonsekuensi bersama-sama ya. Kita
kalau memang ada apa-apanya ya kita tanggung bersama ya, karena memang SIP ini sudah menemukan semua guru gitu. Karena anak itu di kelas ya ada dan tiada gitu loh. Adapun dia nggak pernah ngerjakan PR, nggak pernah ngerjakan tugas. Belajar bolos-bolosan perlu dicari. Kayaknya kehadirannya aja di bawah 50% itu, Bu. Ulangan aja Kehadirannya nanti aja alasannya 50% itu. Kayaknya memang sudah tidak bisa kita pertahankan. Kita sudah terlalu banyak mentoleransi ya Pak ya. Cukup lah seperti itu kalau pendapat kami semua ya. Solusi terakhir itu memang pahit. Tinggal di Artinya sehat secara keilmuan yang Ibu sampaikan hari ini, ending akhirnya boleh seperti itu. Katakan. Iya, berat ya. Artinya kan kita sama-sama belajar, bukan mencari solusinya, tapi sama-sama belajar. Benar nggak? Bisa. Sudah cukup? Ada yang lain? Terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengikuti dan bersedia hadir dalam acara diseminasi penerapan disiplin positif. Dan saya harapkan dengan ilmu baru dan praktik baik yang saya sudah paparkan tadi bisa memberikan dampak yang nyata bagi Bapak Ibu guru ya, bahwasannya kita perlu merubah mindset, merubah paradigma. Mungkin memang kalau pembelajaran yang kita lakukan selama ini memang masih belum dikatakan sempurna ya kan, tapi kita berusaha memperbaiki pembelajaran dan memperbaiki diri kita sendiri ya. Bahwasanya kalau kita ingin memperbaiki orang lain, kita perbaiki diri sendiri kita dulu ya. Dan itulah tadi pesan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas acara hari ini. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Enggak kan Bu Dewi cuma ikut nilai 1, habis itu kan langsung ada besok. Oh ya, hari Rabu nanti saya undang Bapak Ibu ke rumah ya. Iya, Besok saya. tapi kan besok baru turun nilai dari maksudnya nilai dari atas itu bukan biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning students. Yeah. How are you? Okay. Hari ini sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membuat atau kita akan membuat secara bersama-sama keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa menurut kalian? Keyakinan kelas atau bisa disebut peraturan kelas, apa itu? Yang bisa coba tunjuk tangan, nggak apa-apa. Berusaha mengungkapkan pendapat ya. Ayo siapa? Apa itu keyakinan kelas? Apa? Peraturan kelas apa? Peraturan kelas apa? Melaksanakan piket. Ya, contohnya melaksanakan piket. Apa lagi? Apalagi? Selain melaksanakan piket, tunjuk tangan. Memakai pakaian yang rapi. Apa lagi? Apa? Biasanya apa peraturan itu apa yang ada di kelas?
kelas biasanya apa? Tadi tidak boleh harus berpakaian rapi, kemudian harus pikat kelas, melaksanakan kegiatan kelas. Apa lagi? Yang bisa tunjuk tangan coba. Apa? Apa lagi? Siapa? Kalau dijelas harus apa? Ya, nanti kita buat secara bersama-sama. Kalian nanti menuliskan dalam kertas ya. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas ya. Nanti ibu akan tempelkan ini ya. Tolong dibantu coba Siska sama Nisa sini. Ini ditempel di ini pakai lambat ya. Ya, bukan, dia berdiri. Nah, emang tuh nggak apa-apa. Ingat. Disobek aja, mungkin atau di ruangnya kepala sekolah. Dan yang keempat ya. Nah, ibu akan bagikan ini satu persatu dan kalian tuliskan peraturan kelas atau keyakinan yang kelas kali ini di dalam sini, di atas ini yang menurut kalian yang bisa berlaku di kelas ini. Contoh tadi pakaian rapi, contohnya lagi apa? Pelaksanaan piket, ya. Dan kesepakatan ini nantinya harus kalian taati, ya. Jika ada yang melanggar, apa? Nanti kalian sepakati bersama apa juga yang jadi konsekuensinya, ya. Ibu bagikan satu persatu. Sekarang boleh tuliskan satu aja. Tuliskan aja nggak apa-apa. Tuliskan aja sama nggak apa-apa. Tuliskan keyakinan kelas yang kalian tahu.
Sudah? Siapa yang sudah? Jangan depan. Mana lagi yang sudah? Sudah, masih sudah? Apa lagi yang sudah? Oh iya. Aduh, ini tadi. Sudah, Mama? Tidak harus tidak. Coba, sudah, tempelkan. Sini, sama Sofi di sini. Tulis di atas besar ya, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Ini judulnya. Keyakinan kelas. Ya, ini cukup ya. Guru besar semua ya, mau balok semua. Bisa nggak? Ya, Oke. Nah, sekarang semua sudah menuliskan keyakinan kelasnya ya. Ada yang belum? Sudah semua, ini bacakan. Mulai dari atas. Memakai pakaian yang rapi. Betul? Betul. Harus menjaga lingkungan sekolah dengan baik. Betul? Melaksanakan piket. Ya. Laksanakan piket kelas. Tidak merusak fasilitas kelas. Piket kelas. Menjaga fasilitas sekolah. Sopan terhadap guru. Laksanakan piket. Melaksanakan piket. Rata-rata paling banyak apa? Melaksanakan piket. Melaksanakan piket. Kalian membuat ini atas dasar memang kalian jarang melaksanakan piket, bukan? Ya. Jadi setelah kalian menyepakati keyakinan kelas ini atau membuat keyakinan kelas ini, Ibu berharap ya kalian bisa melaksanakan keyakinan kelas ini ya. Jadi intinya ada 3. Yang pertama, melaksanakan piket, memakai pakaian yang rapi, betul, sopan terhadap guru, baik ya, dan menjaga fasilitas sekolah. Ada 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 peraturan keyakinan kelas yang kalian kelas buat ya. Nah, dari keempat keyakinan kelas ini kita buat dulu kategorisasi dari melaksanakan piket. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Keselamatan, keamanan, kebersihan atau
Dan siap untuk menjalankan ya? Siap. Siap. Jikalau nanti ada yang tidak melaksanakan keyakinan kelas yang kita buat hari ini, konsekuensi apa yang nanti kalian akan dapatkan? Kalian sendiri yang tentukan. Yang pertama, kalau tidak melaksanakan piket kelas, apa konsekuensinya? Coba yang tadi menulis tidak melaksanakan piket kelas, coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Ada banyak, 4. Apa lagi yang melaksanakan piket kelas? 5. Nah, berlima ini menurut kalian konsekuensi apa yang tepat untuk jikalau nanti kalian atau teman kalian tidak melaksanakannya? Apa? Apa Sobirin? Hormat kepada bendera. Hormat kepada bendera. Setuju? Sebenarnya kalau sesuai peraturan itu harus relevan ya, atau dia itu harus berkaitan. Kalau memang itu pas pembelajaran bahasa Inggris atau apa yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris, ya kalau dia tidak melaksanakan piket kelas, kalau hormat itu cocok nggak? Ya. Nah, cocoknya apa? Apa? Yang berkaitan juga dengan kelas apa? Hafalan. Betul nggak? Setuju tidak? Ya. Apa? Oke. Membuat sapu lidi ya, biar supaya kalian ini kan nggak ada sapu lidi ya, jadi itu manfaat juga untuk kalian, bukan manfaat untuk ibu bapak guru, untuk kalian sendiri, untuk kebersihan kalian sendiri ya. Siap? Siap. Kalau siap sekarang bilang siap secara bersama-sama. Yang nggak keras berarti dia nggak setuju. Apakah kalian siap untuk membuat sapu jika tidak melaksanakan piket kelas? Siap. Oke, tepuk tangan. Mulai dari setelah ini ya, setelah awal ajaran baru lah ya. Jadi kalian masuk kelas 8 ya. Jadi tetap nanti kita menjalankan di kelas 8. Nanti ketemu lagi sama ibu. Dan yang bertugas untuk mencatatnya adalah ya, dan jangan takut ya, yang ibu kasih amanah ini jangan takut untuk menulis siapapun mereka yang tidak melaksanakan piket ya, bisa. Nah, kalau memang Sobirin atau siapa yang mungkin kalian memang takut atau segan, harus dicatat, laporkan ke ibu ya. Sekali nggak piket bawa sapu lidi 1. Besok lagi nggak piket, banyak nanti kelas 7 ada banyak sapu. Oke, siap? Siap. Yang kedua, lihat Pak. Peraturannya dia ingat? Ya, menjaga fasilitas sekolah. Ya, kemarin sudah ada kejadian seperti itu ya. Itu termasuk merusak atau menjaga? Rusak. Sangat tidak diperbolehkan. Nah, kalian kalau ada kejadian seperti itu,
Misal ada kejadian nanti ada sapu kalian mainan patah, itu kan fasilitas sekolah. Atau kalian main bola, bolanya kena ke kaca, pecah, seperti itu kan kena kaca. Ada itu waktu itu yang main bola kena kaca. Ya. Apa yang kalian akan lakukan atau akan kalian dapatkan jika melakukan hal itu? Hal kecil apapun itu ya. Contoh kalian apalagi ya, fasilitas sekolah yang biasa kalian mainkan dan rusak itu. Contohnya kamus ya. Ibu kemarin itu kamus itu rapi. Ya. Kamus itu dibeli dan diamanahkan atau dibahkan ke sekolah dengan keadaan rapi dari teman-teman kalian yang mungkin memang sudah lulus atau masih ada di sini mungkin ya. Itu ada yang udah coret-coret, ada yang sobek. Kira-kira apa konsekuensi yang kalian dapatkan? Mengganti ya, mengganti. Kalau kalian patahkan sapu, ganti sapu. Kalau kalian merusak apa lagi? Bangku ini kalian berantem, kalian patahkan, kalian ganti, perbaiki. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau memang nggak bisa diperbaiki, diganti. Sepakat? Sepakat. Apakah kalian siap untuk melaksanakan peraturan tersebut? Siap. Kemudian sopan terhadap guru. Ini penting ya. Sopan terhadap guru. Kalian sudah merasa sopan belum terhadap guru? Sudah belum? Tentu saja belum. Ya, senyum ya. Ya, iya kan dong? Belum sudah. Sopan itu tidak banyak. Sopan itu banyak bentuk ya. Sopan dalam perkataan, dalam perbuatan. Jadi banyak. Tolak ukur kesopanan itu enggak cuma dari kalian ngomong kasar itu bukan seperti itu, enggak kalian melengos atau kalian tidak menyapa bapak ibu guru, terus kemudian kalian dikasih tugas tidak mengerjakan, itu termasuk kategori tidak sopan terhadap guru ya. Nah kira-kira kalau kalian contoh juga bapak ibunya ngomong apa, kalian ngomong apa, berudel di belakang dengan kata-kata kasar. Nah apa konsekuensi dari peraturan ini? Apa? Apa? Kira-kira apa? Apa itu? Nah sudah ya, nanti kita pikirkan bersama-sama ya. Jadi cukup tadi adalah keyakinan kelas yang kalian buat ya, kalian sepakati bersama, kita sepakati bersama. Ibu harapkan dengan kesepakatan kelas yang kalian buat, kalian bisa bertanggung jawab dan melaksanakannya dengan apa? Dengan baik ya. Mulai untuk semester 1 nanti atau ajaran baru ya, kalian di kelas 8. Nanti ketemu ibu lagi, pasti ketemu karena ibu ajar di semua kelas ya. Bosan nggak sama ibu? Bosan nggak? Enggak. Ini satu yang jawab, berarti yang lainnya bosan ya? Enggak. Oke, terima kasih. Oke, sekian tadi ya kesepakatan kelas yang kita buat. Ibu harapkan kalian bisa menjalankannya. Dan ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.